menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi menjumpai Anda bersama Seti Sanoveni. Pemirsa, kita akhirnya melihat bagaimana putusan vonis dari Majelis Hakim atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Nofriansah Huta Barat. Seluruh terdakwa ini telah mendapatkan putusan dari hakim. Dan ternyata dari putusan hakim tersebut berbeda-beda hasilnya dengan tuntutan jaksa. Ada yang divonis jauh lebih tinggi dan ada yang divonis jauh lebih rendah. Kita lihat pemirsa, misalnya saja untuk Verdi Sambo, jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan vonis hakim. Di mana hakim memvonis Verdi Sambo ini dituntut hukuman mati. Sementara itu kita lihat yang paling rendah ada Eliezer, di mana Eliezer ini awalnya dituntut dengan hukuman berbelas-belas tahun, tetapi ternyata dalam vonis hakim kemarin dituntut hanya 1,5 tahun penjara. Bagaimana kemudian kita melihat soal pro kontra dari vonis yang telah dijatuhi oleh majelis hakim ini? Mungkin ada yang setuju, tapi ada juga mungkin merasa tidak puas. Malam hari ini Dua Sisi hadir dengan tajuk pro kontra vonis hakim di drama Sidang Sambo. Kita akan meminta pemirsa komentar tentunya dari para terdakwa yang tentu diwakili dengan masing-masing kuasa hukum dan juga tentunya pakar hukum untuk melihat mengenai vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Joshua Huta Barat. Saat ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber yang hadir ke studio kami. Saya perkenalkan dari sisi sebelah kanan saya yaitu ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, merupakan pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Joshua. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam. Ya. Kemudian juga boleh dipakai nanti mic-nya ya Bang Martin, dan juga di sebelah Bang Martin juga ada Profesor Suparji Ahmad yang merupakan pakar hukum pidana. Selamat malam Prof. Malam Mbak. Terima kasih sudah hadir Prof. Makasih Mbak. Kemudian di sebelah kiri saya pemirsa, saya perkenalkan narasumber kita yaitu ada Pak Abdul Rahman yang merupakan pengacara dari Richard Eliezer. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Kemudian juga di sebelah Pak Abdul Rahman juga ada narasumber kami yang merupakan pengacara dari Ricky Rizal yaitu ada Pak Erman Umar. Selamat malam Pak Erman Umar. Selamat malam Mbak. Ya, pertama saya tentu ingin menuju terlebih dahulu ke pengacara Richard Eliezer terlebih dahulu. Bagaimana akhirnya melihat ternyata putusan hakim ini jauh sangat rendah sekali dibandingkan dengan dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, hanya 1,5 tahun penjara saja. Ya, baik, terima kasih. Pada prinsipnya kita sebenarnya dari awal sudah berharap ya, dan dari berdasarkan pertimbangan hakim gitu kan, sebenarnya kita sudah berharap kecil kemungkinan putusan itu di bawah apa yang dibacakan kemarin. Tapi ternyata ya mungkin ini juga mujizat ya, syukur alhamdulillah ternyata tuntutan yang 12 tahun itu ketika hakim membacakan diputus dengan 1 tahun 6 bulan. Dan ketika itu diputus, Eliezer juga sempat menangis gitu kan, menangis terharu dan dia nggak bisa berkata apa-apa, paling nggak dia hanya bersikap ya syukur alhamdulillah lah atau puji Tuhan. Keluarga bagaimana melihat soal putusan ini? Tentu di beyond expectation, di atas ekspektasi. Ya sebenarnya keluarga juga cukup bersedih, gembira gitu kan di satu sisi gitu, tapi ya merasa bersyukur juga ternyata harapan yang memang benar-benar dicita-citakan dari tim dan kuasa keluarga itu sebenarnya harapannya tuntutannya putusannya tidak terlalu tinggi, tapi ternyata memang di luar ekspektasi apa yang diputuskan. Dan bahkan hari ini tadi Pak Roni dengan keluarga sudah mengunjungi ya ke Rutan Barreskrim dan sudah menyampaikan bahwasannya Richard juga berterima kasih kepada majelis hakim yang telah memutus perkara ini secara adil gitu kan, baik kepada Richard maupun adil pada korban. Awalnya ketika dituntut dengan hukuman yang cukup tinggi pada saat jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan, itu pengacara ataupun kuasa hukum berpikir ini akan berapa sih hukumannya? Ya, kalau dituntut berapa hukumannya saya pikir ini kan terkait soal adanya justice collaborator ya, pelaku yang sudah bekerjasama, dan kita berkeyakinan pada waktu itu karena kebetulan saya yang dari awal sama Pak Roni dari mulai proses penyidikan di Barreskrim sampai sebelum adanya LPSK itu masuk, dan kita berkeyakinan dengan LPSK itu ada, rekomendasi itu akan memberikan hukuman ringan ya. Pada waktu itu tuntutan, tapi ternyata ketika jaksa penuntut umum menuntut di atas dari para terdakwa lain, itu yang membuat kita
di luar ekspektasi kita dan itu merasa kecewa lah kan kita. Tapi ya dengan putusan ini saya pikir itu malah berbanding terbalik ya gitu kan. Oke, nanti kita akan coba elaborasi lagi, tapi perlu kami sampaikan kepada Anda pemirsa bahwa malam hari ini sebetulnya kami juga sudah mengundang kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Namun perwakilan kuasa hukum dari yang bersangkutan tidak berkenan untuk hadir ke studio kami untuk berbincang pada malam hari ini. Nah, saya ingin kemudian ke pengacara dari Ricky Rizal. Ricky Rizal ini cukup mengejutkan. Awalnya hanya dituntut JPU 8 tahun penjara, tapi ternyata putusan hakim memvonis 13 tahun penjara. Dan hari ini katanya sudah mengajukan banding ya Pak ya? Sudah. Ya, bagaimana responnya dengan hukuman 13 tahun penjara itu? Ya, terutama Ricky dulu ya. Ricky udah pasti kecewa, sedih gitu ya, di luar bayangan dia gitu. Terlepaslah bagaimanapun pertimbangan fakta selama ini majelis membawa persidangan, dia tentunya pasti dengan majelis ini pasti dia dihukum. Perasaan seperti itu. Walaupun kita penasihat hukum sudah menyajikan juga fakta-fakta hukum yang berlawanan, kira-kira sebaliknya lah, kira-kira berlawanan dengan jaksa. Tapi namun demikian kita sebagai ya penasihat hukum tentu menghargai putusan ini. Nah, kemudian ucapan yang diucapkan oleh si Ricky, saya sangat tinggi, termasuk ya di luar dugaan. Saya disampaikan bahwa saya dihukum atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Itu setelah putusan vonis dibacakan? Sudah bacakan, di luar kita Pak, kan dikejar sama pers. Selama ini kan dia tidak mau bicara lah, tidak jarang gitu. Tapi pada saat itu, begitu juga keluarganya yang menonton sidang, yang mungkin banyak nggak tahu selama ini nggak ada yang tampil. Pertimbangan yang dibacakan oleh hakim, karena selama ini mereka sharing, saya lihat kan awalnya pengacara mereka kan memang dari grup yang sama. Kemudian saya masuk, digantikan, diminta. Mereka mengetahui semua perkembangan itu. Tapi pada saat hakim belum putus hukuman berapa, mereka udah punya sikap keluar. Kemudian dia sampaikan sama saya, mudah-mudahan ya itu dari perasaan mereka. Tuhan memberikan supaya hakim mempertanggungjawabkan. Tapi begini, hakim kan punya pertimbangan. Salah satu yang disampaikan hakim ketika persidangan adalah yang bersangkutan dianggap berbelit-belit dan pada saat itu juga bersangkutan mungkin pada saat itu punya kesempatan untuk menjadi seorang justice kolaborator juga seperti yang dilakukan oleh Eliezer. Kalau itu berbeda pendapat, Mak. Berbelit-belit itu karena persi majelis sudah memilih mendukung tuntutan jaksa. Itu pilihan. Itu kita sebagai orang pengacara udah tahu gitu. Kalau masalah IJC, pada awalnya saya masuk, memang kan saya masuknya kan di tengah. Pengacara yang sebelumnya kan disiapkan oleh Sambo. Pada saat awal saya usah buat konsep itu. Pengajuan DC, pengajuan itu. Tetapi saya sampaikan pada saat itu bertemunya di rekonstruksi pertama. Nah, saya nggak tahu perkembangan awal kan belum pernah. Nah, kemudian berjalanlah. Dalam berjalanan itu kan ada BAP. BAP yang akhirnya banyak perubahan dari rekayasa yang pertama. Ya tentunya ngikutin juga Eliezer. Mau nggak mau gitu kan. Kemudian perkembang. Kemudian akhirnya mana? Kamu GC gimana? Nah, dia bilang, saya sudah tidak ada lagi yang saya tutupin. Itu dia bilang. Oke? Tapi pada saat nanti sidang, kalau minta dicabut misalnya dicabut misalnya dalam berhadapan sama Sambo misalnya. Kamu bisa berani nggak? Dia bilang saya akan berani. Kan Pak Herman udah bela saya. Itu kira-kira begitu. Makanya kita tidak mengajukan terakhir nggak sih? Karena kalau di situ kan kebutuhan. Kalau dia masih ada yang dikhawatirkan, takut atau ada yang dia misalnya atau kecuali publik menilai ada yang dia ditutupin sementara menurut dia tidak gitu. Nah itu yang dispute sekarang. Jadi karena cara dia ngomong jadi orang nggak percaya atau apa kira-kira gitulah. Jadi sehingga penilaian hakim memilih jaksa. Walaupun kita berbeda, kita dari awal minta dia bebas. Ya. Tentunya akhirnya yang berhak majelis hakim tingkat pertama
ya tentunya itulah kita sudah menyatakan banding dari secara oral, secara lisan, termasuk juga Ricky, hari ini sudah kita daftar. Kemarin sebenarnya surat kuasa sudah didapat, cuma telat karena jam 3 sore. Tapi yang jelas hari ini sudah masuk ya. Sudah masuk, sudah ada pernyataan. Satu yang cukup menarik untuk digarisbawahi adalah Ricky Rizal sangat kecewa sekali dengan putusan hakim yang memvonis 13 tahun penjara. Ia merasa dihukum untuk sesuatu yang tidak ia lakukan, yaitu pembunuhan, tapi harus dihukum 13 tahun penjara. Bagaimana Prof? Komentarnya Prof, tapi nanti Prof dijawab usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin menuju ke Prof. Suparji menjawab pertanyaan menggantung tadi. Merasa dihukum untuk sesuatu yang ia tidak lakukan. Ya, saya kira rasa kecewa, rasa sedih, rasa sakit hati itu adalah wajar dan manusiawi. Apalagi kemudian dia merasa tidak melakukan perbuatan yang secara langsung, misalnya dalam hal ini menembak. Karena konteksnya ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana, di mana model eksekusinya adalah dengan menembak. Ricky tidak melakukan itu. Oleh karenanya dia merasa kecewa. Namun demikian, saya kira hakim telah memiliki rasionalisasi yang objektif dan alasan yang memberatkan juga rasional. Yang pertama adalah berbelit-belit, kemudian yang kedua adalah mencoreng institusi Polri. Karena dikhawatirkan dapat meruntuhkan kepercayaan kepada kepolisian. Dua hal itu saya kira yang sangat dominan, yang kemudian menempatkan Ricky pada hukuman yang telah divonis beberapa hari yang lalu. Namun pada sisi yang lain saya kira secara keseluruhan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus ini bersifat progresif dalam rangka menyelami rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Namun yang harus dijaga menurut saya adalah bagaimana ke depan ini tidak ada semacam justifikasi, tidak ada simplifikasi orang menjadi JC padahal melakukan satu perbuatan tindak pidana dan kemudian mengaku dan pada akhirnya mendapatkan satu kerungunan. Artinya apa? Harus betul-betul ada satu koridor yang jelas tentang bagaimana menempatkan seorang JC. Yang menarik memang majelis hakim masih berada dalam koridor JC dan kemudian melakukan redefinisi tentang pelaku utama, di mana pelaku utama adalah Sambo dan kemudian Richard Eliezer bukan pelaku utama. Menariknya adalah kenapa Sambo dianggap pelaku utama? Karena dialah yang merancang, dialah yang menyuruh, dialah yang juga berbuat. Sementara Eliezer hanya sebatas sebagai alat saja. Gitu, Oke, kita tahan sampai di situ dulu Prof ya. Kita lihat dulu ini, karena di masyarakat juga ada soal pro kontra mengenai putusan yang dijatuhkan terhadap Richard Eliezer. Ada yang menilai cukup ringan, ada yang menilai bahwa sudah sepantutnya. Kita lihat pemirsa, ini adalah komentar dari Fahira Idris. Menurut saya putusan hakim yang memvonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara adalah putusan yang bijaksana dan mengedepankan keadilan. Keberanian dan kejujurannya sebagai justice collaborator berperan besar mengungkap kasus ini. Itu tentu yang mendukung hukuman terhadap Richard Eliezer yang dijatuhi 1,5 tahun penjara. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, ada suara juga dari Lone Wolf, di mana ia terserah sih, tapi 1,5 tahun rasanya terlalu ringan buat hukuman nembak orang. Minimal sama kayak tuntutan lah gitu ya. Dan yang terpenting nggak usah dipuji-puji juga sih si Richard. Bagaimanapun dia juga menembak orang dan mengaku dijanjin uang sama Sambo. Kemudian ada komentar apa lagi kita lihat pemirsa? Dari Denny Siregar, semoga vonisnya rendah Richard Eliezer yang cuma 1 tahun 6 bulan penjara ini membuat para justice collaborator di bidang korupsi semangat membongkar aktor-aktor intelektual lainnya begitu ya. Dan ada satu lagi, kita lihat dari Abdul Muklis, nggak salah nih pelaku pembunuhan dihukum seringan itu. Apakah ini mencerminkan keadilan? Nah, ini ada komentar-komentar, kita coba untuk menyelami yang kontra dulu. Dia nembak orang, dijanjiin uang oleh Verdi Sambo, kemudian juga nggak salah nih nembak orang cuma 1,5 tahun. Ya, itulah salah satu suara keadilan masyarakat. Dan itu yang saya katakan tadi, bagaimana menjaga rasionalisasi 1 tahun 6 bulan. Sehingga tidak menjadi presiden buruk di masa yang akan datang, orang melakukan sebuah kejahatan, kemudian mengaku, terus kemudian dia mendapatkan hukuman yang ringan. Karena ini akan sangat membahayakan dalam konteks penegakan hukum. Namun demikian, yang perlu kita catat bahwa mengapa pilihannya 1 tahun 6 bulan, majelis hakim merasa terbantu dalam konteks menyidangkan perkara ini
atas pengakuan, atas keberanian, atas keteguhan seorang Richard Eliezer. Di mana pengakuan dan keteguhan konsistensi tadi penuh dengan bahaya. Tapi yang bersangkutan adalah di tengah sulitnya hakim mengungkap kebenaran material, alat bukti, barang bukti yang rusak, maka pada akhirnya keberanian Richard lah yang membantu mengungkap kasus ini sehingga kemudian mendapatkan predikat disematkan sebagai seorang JC tadi, Mbak. Oke. Jadi sah-sah saja begitu ya kalau dari sudut dan yang pandang penting hukum, saya kira setuju suara masyarakat tadi, dalam konteks kasus ini tidak perlu ada sebuah euforia. Tidak perlu ada merasa menang, merasa kalah, karena sama-sama kita anak bangsa Indonesia, Mbak. Gitu. Sebenarnya ada 2 poin di situ yang meringankan Richard Eliezer, dimaafkan oleh pihak keluarga dan juga mengungkap kasus. Di antara poin itu yang mana sih kira-kira menjadi pertimbangan utama dari hakim? Menurut saya yang potensial ada menjadi JC. Karena kalau permaafan tadi kan sebetulnya tidak menjadi bagian pertimbang yang secara eksplisit dinyatakan, tetapi yang paling dominan memang kasus ini menjadi perhatian publik dan hakim kesulitan mengungkap fakta, dan yang menarik adalah bahwa hakim membangun keyakinan rasional secara kualitatif. Karena apa? Karena Eliezer ini kan berdiri sendiri, berbeda dengan 4 terdakwa yang lain yang saling bersesuaian, tapi hakim membangun keyakinan secara rasional, tidak secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif. Memang yang rasional adalah pengakuan dari seorang Eliezer tadi. Itulah yang kemudian menjadi nilai yang dominan, nilai yang signifikan untuk mendapatkan hukuman yang ringan tadi, Mbak. Gitu. Dan saat ini memang para terdakwa sudah menggunakan hak ataupun juga hak mereka sebagai terdakwa begitu, atau yang sudah divonis, yaitu mengajukan banding, sudah mengajukan banding, termasuk juga di sini Ricky Rizal. Ya, saya kira wajar karena itu adalah haknya, dan mungkin saja perlu ada second opinion di pengadilan tinggi terhadap barang bukti, terhadap alat bukti, terhadap disparitas putusan yang selama ini terjadi di pengadilan negeri. Itu adalah menjadi modal misalnya untuk kemudian mengajukan banding nanti, dan kita tunggu prosesnya. Saya kira ini adalah mekanisme yang harus dihormati, dan kalau kita dengar tadi bahwa Jaksa sudah tidak mengajukan banding karena memang putusannya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menunjukkan sikap humanisme dari Kejaksaan Agung tadi, Mbak. Gitu. Ada yang aneh tidak tapi dengan sikap kejaksaan ataupun sikap JPU yang tidak mengajukan banding untuk semua terdakwa yang sudah divonis? Karena dakwaan yang disampaikan JPU begitu jauh dengan vonisnya. Ada sesuatu yang aneh nggak? Mungkin kita bisa tampilkan di layar ya sekalian pemirsa biar bisa lihat. Silakan, Prof. Ya, kalau yang 4 kan dinaikkan. Saya kira kan tidak relevan untuk banding. Untuk Richard Eliezer diturunkan. Kenapa kemudian tidak banding padahal tuntutannya tidak dipenuhi? Karena kejaksaan merespon rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, bahwa memang ada humanisme yang dikembangkan, bahwa menghargai juga tentang pertimbangan-pertimbangan majelis hakim. Jadi saya kira bukan hal yang ganjil kalau kemudian dia atau kejaksaan dalam hal ini tidak mengajukan banding, tetapi adalah wajar saja dan sah saja meskipun dia punya alasan yuridis untuk mengajukan banding. Tetapi demi keadilan masyarakat, saya kira pilihannya adalah sangat tepat gitu. Baik, sekarang saya ingin ke perwakilan dari kuasa hukum keluarga almarhum. Akhirnya semua terdakwa sudah divonis oleh majelis hakim meskipun ada mengajukan banding. Bagaimana komentar dari pihak keluarga untuk masing-masing terdakwa ini atas hukuman yang mereka terima? Ya, ini kan sidang vonis terhadap 5 terdakwa sudah dimulai semenjak tanggal 13 Februari sampai dengan kemarin ya, 15 Februari. Di hari pertama itu vonis terhadap terdakwa ya, intelektual dader atau pelaku intelektual yaitu Bapak Ferdi Sambo, tuntutan seumur hidup, divonis mati maksimal ya. Dalam hal ini keluarga sependapat dan menganggap bahwa putusan itu sudah mencerminkan rasa keadilan bagi mereka. Lalu pada agenda selanjutnya vonis terhadap Putri Chandrawati yang dituntut 8 tahun, namun diputus atau divonis oleh majelis hakim melebihi dari tuntutan jaksa, bahkan melebihi 2 kali lipat sampai dengan grade ketiga di dalam ancaman hukuman pidana dalam unsur pasal 340 itu ya. Nah ini saya selaku penasihat kuasa hukum dan juga keluarga sependapat dengan yang divonis oleh majelis hakim. Apa alasannya? Karena memang Putri itu perannya bukan hanya tidak mencegah suaminya untuk melakukan delik, namun juga sebagai trigger atau pemicu, dan sebagai aktor intelektual dan juga yang menularkan niat jahat pertama kali kepada terdakwa Ferdi Sambo. Lalu ada 2 terdakwa yang lain, Ricky dan Kuat ya, yang sama-sama dituntut 8 tahun, namun divonis ultra petita sama seperti yang lain ya. Yang satu 15 tahun Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal 13. Nah ini saya dan keluarga juga sependapat. Kenapa? Karena memang pembunuhan berencana itu
hukumannya ataupun tindak pidana yang serius, Mbak Tisa. Karena apapun itu membunuh orang secara sengaja dan juga berencana itu bukan hak manusia. Dalam konteks apapun. Nah, saya takut kalau cuma dihukum 8 tahun itu akan menjadi presiden buruk ke depan. Oleh karena itu yang diberikan oleh majelis hakim kepada keluarga sudah sangat mencerminkan rasa keadilan. Lalu yang terakhir untuk Richard ya. Richard ini kan banyak pembahasan ya. Khususnya terhadap orang-orang yang masih belum memahami ya dan mungkin belum pernah membaca surat dakwaan jaksa, belum pernah membaca berkas acara pemeriksaannya Richard, belum pernah memperhatikan fakta persidangan melalui pembuktian, belum pernah membaca pleidoinya penasihat hukum, dan belum pernah mendengarkan secara utuh pertimbangan-pertimbangan majelis hakim. Mengapa Richard bisa ringan? Karena Richard itu sudah bertobat. Di tanggal 3 Agustus pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka, dia itu hanya ditetapkan satu pasal, 338. Dengan konteks perkara itu tembak-menembak. Dengan pemicu yaitu adanya dugaan kekerasan seksual kepada Bu Putri. Pada saat itu Richard kalau hanya mau tutup mulut saja bisa sebenarnya. Nah tapi kan enggak. Dia justru membongkar dan juga menarik orang-orang yang awalnya alasannya lagi PCR lah di mana nggak ada di rumah. Itu Verdi Sambo kan ada di rumah. Lalu katanya Ricky Rizal yang ngumpet di kulkas ternyata ada gitu ya, nggak ngumpet di kulkas. Dan juga Putri Chandrawati yang katanya dilecehkan ternyata tidak dilecehkan. Nah itu semua berkat bantuan Richard. Sampai akhirnya Richard dimaafkan oleh keluarga dan juga melalui rekomendasi LPSK disetujui juga oleh majelis hakim walaupun banyak ruang perdebatan pada saat itu karena jaksa tidak sependapat dengan rekomendasi LPSK yang didasarkan dengan SEMA nomor 4 tahun 2011. Nah, melalui pertimbangan majelis hakim di situ jelas Richard itu GC. Baik. Dan yang lebih mutlak lagi mengapa dia bisa ringan adalah karena keluarga sudah memaafkan. Oke, kita dapat poin ya. Keluarga sudah sangat puas dengan vonis yang dijatuhkan oleh Betul. majelis hakim. Tetapi hari ini kita dengar yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal mengajukan banding. Bagaimana respon dari pihak keluarga korban dan juga kuasa hukum? Nanti kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Sebelumnya saya harus sampaikan bahwa ada pernyataan saya yang sebelumnya saya sudah sampaikan untuk sidang di pengadilan negeri ini saya dan kami semua tim PH tidak berharap banyak. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari awal hakimnya sudah berasumsi sendiri. Ya, mulai dari pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, waktu Ibu Putri, itu hakim sudah menyimpulkan sebenarnya. Makanya pernah saya sampaikan bahwa untuk tingkat pengadilan negeri ini, kami tidak berharap banyak. Ya, tidak berharap banyak, apapun keputusannya, ya kita sudah tahu. Artinya sudah tahu bahwa pasti sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Yang kita perkirakan itu apa? Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Ini ada lagi tadi yang kita catat sama-sama. Ada motif baru, sakit hati lagi. Itu kan berbeda-beda lagi. Artinya apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Ya, tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya. Nanti kami dan tim penasihat hukum dan klien kami, Pak Sambo maupun Ibu Putri, akan mempelajari pertimbangan majelis hakim. Ya. Ya, saya ingin menuju ke Bang Martin. Ini ya, sejalan dengan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bahwa kami tidak berharap banyak dalam persidangan kemarin. Akhirnya sudah tahu bahwa akan dikenakan dengan hukuman berat itu dan kemudian mengajukan banding. Saya pikir memang banding itu kan hak ya. Hak terdakwa. Nah memang dalam pihak yang sebaliknya jaksa apabila diberikan vonis lebih tinggi memang mereka tidak punya alasan untuk banding. Tapi kalau untuk terdakwa dan penasihat hukum harus dipahami juga. Jadi pengajuan banding itu belum tentu hasilnya turun. Bisa jadi dikuatkan,
bisa jadi dinaikkan. Jadi ya kalau menurut saya itu tetap hak, tapi ya Tapi kan untuk harus Verdi Sambo kan itu udah hukuman maksimal yang dijatuhkan. Tidak mungkin akan dinaikkan apalagi ke level apalagi kalau sudah hukuman mati. Ini yang mau saya tutup terakhir dengan Verdi Sambo. Jadi kalau untuk yang 3 orang terdakwa, semoga bisa menyajikan sesuatu hal yang baru ataupun membantah secara spesifik terhadap dalil-dalil yang dianggap asumsi ataupun keliru tadi. Kalau tidak ya minimal itu menguatkan atau mungkin bisa naik kembali. Nah kalau khusus untuk bawa Verdi Sambo, saya setuju memang saya dorong harus banding. Kenapa? Karena ya yang pertama vonis maksimal itu kan berarti tidak ada alasan untuk tidak banding. Pertama yang kedua, hak untuk hidup itu adalah hak setiap manusia. Bagaimana keluarga merespon ini? Kan ini melihat bahwa ketika Enggak, saya berbicara mengenai konteks hukum nih, bukan masalah keluarga. Kalau keluarga kan sependapat dengan majelis hakim. Nah, namun saya sampaikan bahwa hak untuk hidup itu adalah hak bagi setiap manusia. Nah, apabila sedang dalam keadaan divonis mati, langkah yang paling baik adalah ajukan banding supaya bisa mempertahankan hak hidupnya. Walaupun ya, Mbak Tisa, kalau kita berbicara secara rasional, dalam 3 tahun lagi KUHP yang baru itu akan berlaku. Ya, jadi istilahnya begini, kalaupun prosesi tindak lanjut dari prosesi banding, kasasi dan PK dan PKPK itu bisa sampai dengan 3 tahun lagi, maka selamatlah Verdi Sambo. Tapi seandaikan pun ya, inkrahnya sebelum 3 tahun, saya kok juga curiga tuh nggak akan dieksekusi. Kenapa? Karena ada 400 sekian narapidana terpidana mati sampai saat ini pun belum dieksekusi. Oke, tampaknya Prof yang menanggapi. Jadi kaitannya dengan soal pidana mati, pertama harus diperhatikan betul di pasal 624 KUHP baru, Undang-Undang 1 2023 memang 3 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan adalah tentang penerapan pidana mati. Pasal 98, 99, pasal 100, dan pasal 100. Di pasal 100 jelas dinyatakan bahwa pidana mati tadi adalah kemudian harus ada masa percobaan dan dinyatakan oleh putusan pengadilan. Jadi misalnya dinyatakan pidana mati dengan percobaan 10 tahun. Kemudian yang kedua bahwa dalam 10 tahun tadi, jika ada penyesalan, ada perbaikan diri dan sebagainya, maka kemudian diberikan kelakuan baik dan kemudian keluarlah keputusan presiden. Keputusan presiden tidak berdiri sendiri, harus ada pertimbangan Mahkamah Agung untuk kemudian bisa menurunkan dari pidana mati menjadi seumur hidup. Jadi bukan pidana mati terus kemudian menjadi bebas. Tetapi adalah menurun dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Tujuannya memang penerapan pidana mati itu untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Mengingat memang ada kejahatan-kejahatan tertentu yang memang perlu diancam dengan pidana mati. Misalnya terorisme, misalnya narkoba, tetapi kemudian betul kata Bang Martin, memang soal hidup dan mati bukan otoritas manusia. Tetapi kemudian dalam rangka mencegah secara preventif perlu dituangkan di dalam KUHP, tetapi kemudian sifatnya adalah sangat-sangat selektif. Kalau kita bicara tentang timeline ke depan, saya kira kan banding ada jangka waktunya, kemudian kasasi juga ada jangka waktunya. Banding, kasasi sampai dengan tingkat hukum, upaya hukum yang terakhir itu nyampe. Kalau normal, banding, kasasi kan memang tidak sampai setahun mestinya putus ya, tapi kemudian bisa PK, kemudian bisa gerasi, dan betul memang sekarang ada 300-an terpidana mati yang juga belum dieksekusi. Mungkin saja memang ada peluang ke depan bahwa itu bisa direvisi. Tetapi peluang merevisi untuk mengharapkan dengan KUHP baru mungkin masih terlalu jauh. Lebih baik konsentrasi dalam mekanisme banding dengan menunjukkan bukti-bukti material, dan kalau kemarin dianggap asumsi, maka tunjukkan kebenaran-kebenaran material tadi itu. Gitu. Nah ini juga menarik tadi disampaikan asumsi. Tampaknya kuasa hukum dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini sudah hopeless dulu lah dengan nanti hakim bagaimana memutuskan. Tampaknya mereka sudah bisa melihat bahwa ini mereka kedua terdakwa ini tidak mungkin bebas begitu. Ini soal asumsi hakim yang sudah mulai kelihatan ketika dalam proses persidangan menurut versi dari kuasa hukum terdakwa PC dan juga Verdi Sambo, benar-benarkah terlihat di sana dan apakah itu sah-sah saja asumsi seperti itu? Pertama bahwa kebenaran dalam hukum pidana adalah kebenaran material. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan kebenaran asumtif,
bukan kebenaran imajinatif atau kemudian kebenaran yang ilusioner atau kebenaran yang ilusi saja. Tapi kemudian yang kedua memang bisa saja kemudian berangkat dari asumsi, kemudian merekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti dalam rangka pemenuhan unsur. Jadi kemudian kita menganggap ini salah, tapi kemudian kan dikonfirmasi, diklarifikasi, dan kesimpulan tadi tidak bersifat asumtif lagi, tetapi adalah berdasarkan alat bukti. Dan menurut saya dengan apa yang terjadi secara transparan, hakim telah bekerja tidak sekedar asumsi semula, tetapi ada betul-betul berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang kemudian berdasarkan rasionalisasi gitu. Supaya tidak pindah, supaya tidak pindah, biar artinya konteksnya saya pengen nanggapin ya. Oke, singkat saja Bang, sebelumnya kita ada sebuah informasi, silakan. Ya, menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Parji bahwa hakim itu punya kewenangan gitu ya. Tetapi kita yang merasakan di peradilan bahwa dari awal pun sikap-sikap majelis juga udah telah prejudice gitu, setelah itu sudah memperlihatkan yang sayangnya pada saat-saat tertentu, misalnya Ricky menjadi saksi untuk Sambo, Ricky menjadi saksi untuk Kuat, Ricky jadi saksi untuk Eliezer. Kita sebagai lawyer kan di luar nggak bisa berbuat. Pada saat beberapa kejadian itu saya lihat sikap majelis sangat tendensius, sangat menekan gitu. Kita tidak bisa berbuat, nggak mendapatkan sesuatu untuk. Tetapi pada saat dia sebagai terdakwa, pada saat dia terdakwa diperiksa, kita langsung keras, tegas. Jadi kita merasakan, ya kita hargailah ya, masalah sikap gaya itu. Tapi menurut saya melanggar hukum acara, banyak yang saya debat gitu. Oleh karena itu, apa yang dihasilkan oleh putusan tentu kita hargai. Tetapi saya melihat fakta persidangan Pak Abdi berdasarkan penilaian ahli, ya tentu bisa dangkal, ya kan? Begitu juga saya pun menganggap majelis itu sangat dangkal. Saya punya fakta hukum yang akan artinya makanya kita berjuang banding. Kalau dia awal ini tentunya kita silakan hak majelis gitu. Ya, itu. Baik, nah, sedikit. Singkat saja Bang. Jadi kan gini, kalau dalam hukum acara pidana kan ada asas ya, actori incubit onus probandi, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Jaksa penuntut umum dalam membuktikan disanggah dengan asumsi menurut penasihat hukum. Namun ketika asumsi yang dianggap oleh penasihat hukum dari terdakwa ini ternyata disetujui oleh majelis hakim, ternyata majelis hakim juga masih dibilang asumsi. Nah, kan ada bantahan mereka melalui suatu permintaan motif kepada jaksa yang tidak diakomodir. Nah, dalam hal ini kan tidak ada dalam surat dakwaan. Yang lucu mereka meminta jaksa yang membuktikan. Nah, itu kan harusnya berlaku juga, siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Jadi itu bukan maksudnya seluruh yang diminta harus dibuktikan juga. Di luar dari surat dakwaan, maka penasihat hukum dan terdakwa yang harus membuktikan. Ketika tidak bisa dibuktikan, ya terimalah. Jangan malah ya asumsi halusinasi. Nanti beneran jadi lawyer asumsi kalau begitu. Oke, baik. Nah, sebelum menuju ke situ, Prof, kita tahan dulu, semuanya kita tahan dulu. Ini sebelum dijatuhkan vonis, ada sebuah informasi juga yang menunjukkan ini tampaknya merupakan dukungan publik terhadap hakim ataupun ekspektasi publik terhadap hakim. Di mana kita lihat ada 122 dosen dan guru besar universitas terkemuka menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan untuk Eliezer. Ada yang menilai bahwa ini merupakan bentuk tekanan publik terhadap majelis hakim. Kemudian ini kita lihat juga ada juga kita lihat dosen dan guru besar, ini sama dengan yang tadi pemirsa ya informasinya, tapi setidaknya ingin disampaikan begini, dari informasi ini ada yang menilai bahwa ini merupakan sebuah tekanan publik. Apakah jangan-jangan memang vonis-vonis yang dijatuhkan termasuk dengan ringannya hukuman terhadap Eliezer ini juga ada unsur melihat ada tekanan publik terhadap majelis hakim? Nanti Prof dijawab ya, kita iklan dulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Prof menjawab pertanyaan bergantung tadi, ada yang bahwa putusan yang berat dan putusan yang ringan ini karena ada unsur tekanan publik. Itu asumsi. Asumsi, oke. Artinya apa? Karena memang sebetulnya bahwa hakim adalah independen, hakim adalah netral, harus hakim berintegritas. Kalau kemudian para akademisi memberikan perhatian, menjadi sahabat pengadilan, tentunya adalah bagian untuk mewujudkan keadilan agar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Karena tapi dengan mention sahabat Eliezer itu di situ justru akan memunculkan sebuah bias nggak sih? Ya, karena memang Eliezer
ditempatkan sebagai orang yang telah berjasa membongkar kasus ini dengan penuh resiko. Kemudian yang kedua, memang Eliezer telah melakukan tindakan itu akibat adanya sebuah relasi kuasa. Sehingga perlu ada dorongan dari publik agar kemudian majelis hakim memperhatikan hal tersebut secara objektif, secara profesional, dan tentunya memberikan keringanan kepada Eliezer tadi itu. Jadi sekali lagi menurut saya bahwa tidak benar hakim dalam situasi terintimidasi, hakim terpengaruh adanya operasi di bawah tanah misalnya, atau hakim berada di bawah tekanan publik, karena begitu banyak sorotan publik kepada persidangan ini, ada masyarakat, ada LPSK, mungkin ada komisi yudisial dan sebagainya, maka saya kira sangat beresiko seandainya apa yang diputuskan tidak didasarkan pada suatu independensi. Dan yang menarik saya kira betul tadi Bang Umar tadi, bahwa sebetulnya yang perlu direkonstruksi ke depan, bagaimana sikap hakim lebih kelihatan praduga tidak bersalahnya. Jadi kemudian tidak ada prejudice, tidak ada sebuah prasangka buruk kepada siapapun yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi betul-betul elegan, kemudian tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, sehingga kemudian bisa terungkap fakta yang kebenaran. Jadi menurut saya bahwa ini adalah pembelajaran yang baik, menjadi laboratorium hukum yang baik ke depan, agar memang hukum lebih tegak, Mbak, gitu. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin menuju ke Pak kuasa hukumnya dari Richard Eliezer. Soal kritik-kritik yang disampaikan bahwa, oh ini kayaknya terlalu rendah deh. Tadi kita sudah melihat ya komentar ataupun respon dari masyarakat, ngebunuh, nembak, dijanjiin duit, tapi hukumannya lebih sangat ringan, cuma 1,5 tahun. Ya itu kan aspirasi ya, artinya aspirasi kita kan nggak membatasi, walaupun sebagian ada yang mendukung, ada yang menolak. Paling nggak ini suatu gambaran situasi bahwasannya inilah proses penegakan hukum di Indonesia terkait soal adanya seorang yang memberikan kejujuran, yang apa adanya, bahkan dia hampir mempertaruhkan posisinya dia pada saat pemeriksaan gitu kan. Nah itu adalah bagian dari proses gitu kan. Nah walaupun nanti hasil tadi apa yang dikatakan Prof. Paji, bahwasannya ya hakim memang memutus untuk putusan terhadap Richard 1,6 tahun itu, artinya itu bagian dari proses rasa keadilan masyarakat yang sudah dipertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan itu salah satunya mungkin ada rasa permaafan kepada keluarga korban. Setelah vonis dijatuhkan sempat berbincang mungkin dengan Richard Eliezer? Ya, kemarin kalau kita lihat saksikan bersama ya kayaknya enggak, mungkin secara empat mata di luar tangkapan kamera. Sebelum sidang putusan itu kita sempat ke ruangan, kita berdoa untuk meminta supaya hukumannya itu ya minimal lebih rendah lah daripada tuntutan. Okay. Dan bahkan pada saat di ruang persidangan juga kita sempat berdoa. Setelah itu nggak ada berbincang. Baru tadi. Baru tadi. Iya. Begini, mungkin orang penasaran ya. Richard Eliezer masih relatif cukup muda, masa depannya masih cukup panjang, dan kemudian terlibat dalam kasus yang begitu rumit, begitu pelik dan menarik perhatian masyarakat. Kemudian tampaknya mungkin harus menjalani sekitar 1 tahunan lagi di penjara. Setelah itu bagaimana rencana dari Richard Eliezer dengan kondisi sekarang sudah dipecat dari pekerjaannya? Ya, kalau sampai hari ini belum ada pemecatan ya, atau belum ada sidang kode etik ya. Mungkin kita tunggu aja, dalam informasi terakhir kan Mabes Polri akan, setelah putusan ini jaksa tidak mengajukan banding dianggap ingkrah, Mabes Polri mungkin akan mengajukan sidang kode etik. Nah dari sidang kode etik itu nanti kita akan tahu hasilnya apakah demosi atau penundaan apa, kan kita akan tahu. Tapi sejauh ini kita belum tahu apa hasil yang dilakukan dari Mabes Polri soal kode etik. Oke, satu lagi juga selain itu kita ketahui kemarin ada laporan dari pihak keluarga mengenai pemulihan nama baik. Apa yang ingin diharapkan dengan ini semua? Dan ditujukan kepada siapa ingin dipulihkan nama baiknya itu, siapa yang harus memulihkan? Yang pertama ditujukan kepada pemerintah ya, Presiden CQ Kapolri. Karena awal mula rusaknya nama almarhum adalah pada saat Kapolres Jakarta Selatan pada saat itu Budi Herli melakukan konferensi pers dan mengatakan ada kekerasan seksual yang terjadi pada tanggal 8 Juli. Lalu itu disambut lagi sama Karopenmas yang saat ini masih menjabat juga ya, Bapak Brigjen Ahmad Ramadan kalau nggak salah ya namanya. Dan mereka seharusnya pada saat melakukan SP3 itu bukan hanya SP3, tapi juga memulihkan nama Joshua karena tidak ada peristiwa pidana pada saat itu. Dan melalui pertimbangan majelis hakim kemarin, itu menegaskan bahwa tidak ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Lalu yang kedua, saya menghimbau kepada, kalau terdakwa ya sulit lah saya pikir lah. Tapi kalaupun mereka menganggap itu penting, boleh cabut perkataannya, minta maaf,
Dan juga jangan sampai katakan itu lagi. Lalu yang terakhir, para penasihat hukum, khususnya rekan sejawat saya ya, Pak Arman ya, yang di tanggal 28 Juli melarang almarhum untuk dimakamkan secara kedinasan dengan alasan melakukan kekerasan seksual pada tanggal 8 Juli di rumah Duren 3. Kalau seandainya pemulihan nama baik tersebut tidak berujung dengan sesuatu yang diharapkan, tidak muncul juga ucapan tersebut ataupun permohonan tersebut dari orang-orang yang Anda sebutkan tadi, apakah keluarga akan melakukan langkah tertentu atau mungkin ya ada kalau hal lain? kepada institusi kan atau pada pemerintah kan bisa ada sifatnya permohonan. Ini kita sudah sampaikan via lisan, tapi belum ada respons. Nanti mungkin kami akan mengajukan surat tertulis. Nah, kalau permohonan tidak dikabulkan kan bisa digugat. Akan melakukan gugatan? Saya pikir bukan mustahil ya, tapi mungkin nanti bisa kita diskusikan di internal, di dalam keluarga dan juga tim penasihat hukum. Namun yang satu lagi untuk para pihak di luar daripada pemerintah, itu sudah kami ambil sikap, dalam waktu dekat kami akan persiapkan segala sesuatunya untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ya. Bang Martin, terima kasih Prof. Kemudian juga terima kasih Pak Abdul Rohman, terima kasih juga Pak Herman. Singkat saja karena durasi kita sudah habis, singkat saja. Mic-nya boleh digunakan, Pak? Ya, hanya untuk masyarakat juga kali ya, bahwa dalam kasus ini tidak sesederhana opini publik, perhatian publik kita hargai gitu ya. Tetapi fakta yang tentu akan berbeda. Apa yang dilihat oleh publik secara sepintas gitu ya, dengan apa yang kejadian di persidangan gitu. Oleh karena itu ya, pertama kita hargai publik, kemudian sebenarnya di fakta persidangan sangat jauh dan masyarakat jangan menganggap sesederhana itu persoalan. Baik. Karena ini akhirnya menimbulkan tekanan kepada majelis yang ini menurut kami ya ada tekanan. Tapi kalau mudah-mudahan walaupun bukan tekanan ada masukan ya, tapi dia mudah-mudahan independen. Gitu. Baik, kita dapat poinnya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersedia berbincang dan hadir ke studio kami. Dan pemirsa demikian kebersamaan kita dalam 2 Sisi malam hari ini. Saya Tisa Noveni, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.